Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, Kamis 17 Juni 2021. Kiranya sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan menyertai kehidupan kita yang membawa kebahagiaan. Puji nama Tuhan. Sampailah kita pada pembacaan 1 Raja-Raja pasal yang ke-10. Biarlah pembacaan kita sungguh memberkati hidup kita, dan sebentar kita akan merenungkan. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa di surga, sungguh kami bersyukur hari yang baru Tuhan percayakan pada kami, dan kami mau terus mengisi hati dan pikiran kami dengan kebenaran firman Tuhan. Mampukan kami untuk kami dapat memahami serta menerapkannya dalam hidup kami. Terpujilah namamu Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya bacakan di dalam pasal 10 ayat yang 1 sampai yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Ketika Ratu Negeri Sheba mendengar kabar tentang Salomo berhubung dengan nama Tuhan, maka datanglah ia hendak mengujinya dengan teka-teki. Ia datang ke Yerusalem dengan pasukan pengiring yang sangat besar, dengan unta-unta yang membawa rempah-rempah sangat banyak, emas dan batu permata yang mahal-mahal. Setelah ia sampai kepada Salomo, dikatakannya segala yang ada di dalam hatinya kepadanya. Dan Salomo menjawab segala pertanyaan ratu itu. Bagi raja tidak ada yang tersembunyi yang tidak dapat dijawabnya untuk ratu itu. Ketika Ratu Negeri Sheba melihat segala hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya, makanan di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayannya melayani dan berpakaian, minumannya, dan korban bakaran yang biasa dipersembahkannya di rumah Tuhan, maka tercenganglah ratu itu. Dan ia berkata kepada raja, "Benar juga kabar yang kudengar di negeriku tentang engkau dan tentang hikmatmu. Tetapi aku tidak percaya perkataan-perkataan itu sampai aku datang dan melihatnya dengan mataku sendiri. Sungguh setengahnya pun belum diberitahukan kepadaku. Dalam hal hikmat dan kemakmuran engkau melebihi kabar yang kudengar." Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, keberhasilan dan sanjungan adalah dua hal yang dicari oleh kebanyakan orang. Baik pada masa Salomo, demikian juga pada masa kita sekarang ini. Banyak orang yang saat ini berlomba-lomba untuk disanjung, berlomba-lomba untuk mendapatkan keberhasilan. Bahkan banyak orang yang rela melakukan apa saja demi mendapatkannya. Namun Salomo tidak pernah bersusah-susah untuk meraih keberhasilan karena Tuhan menganugerahkan semuanya itu. Maka sanjungan atas keberhasilan Salomo pun terdengar hingga negeri Sheba. Ratu Negeri Sheba sudah mendengar segala kelebihan Salomo yang semuanya itu berkaitan dengan Tuhan. Sebab dikatakan ayat yang pertama tadi, ketika negeri Sheba, Ratu Negeri Sheba mendengar kabar tentang Salomo berhubung dengan nama Tuhan. Berarti segala sesuatunya dikaitkan dengan nama Tuhan. Namun ia tidak mau percaya begitu saja. Oleh sebab itu ia ingin menemui Salomo untuk membuktikan segala sesuatu yang dia telah dengar. Ia mendengar tentang hikmat yang dimiliki Salomo, maka ia datang hendak mengujinya. Lalu ketika ia tiba di hadapan Salomo, ia pun membuktikan kebenaran apa yang dia dengar. Segala pertanyaan yang diajukannya dijawab tuntas oleh Salomo. Tidak ada kesulitan bagi Salomo untuk menjawab termasuk teka-teki dari Ratu Sheba. Ratu Sheba ini mendengar juga tentang kekayaan yang dimiliki oleh Salomo. Namun apa yang ia lihat justru melebihi apa yang ia dengar. Itu yang terjadi. Rumah yang telah Salomo dirikan, makanan yang ada di mejanya, tata cara para pegawainya,
dan juga para pelayan Salomo, bahkan korban bakaran bagi Tuhan, membuat Ratu Sheba tercengang. Itu dalam ayat 5 mengatakan demikian ya. Sebab apa yang dia dengar ternyata yang dia lihat lebih daripada yang dia dengar. Rasa takjub membuat sang ratu memuji Tuhan yang telah mengangkat Salomo menjadi raja. Dikatakan ayat yang ke-9 ini pujian bagi Tuhan yang dikatakan oleh Ratu Sheba ayat 9. Terpujilah Tuhan Allahmu yang telah berkenan kepadamu sedemikian, hingga ia mendudukan engkau di atas tahta kerajaan Israel. Karena Tuhan mengasihi orang Israel untuk selama-lamanya, maka ia telah mengangkat engkau menjadi raja untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Ratu juga menyebut keluarga Salomo dan para pegawainya sebagai orang-orang yang berbahagia karena mereka dapat melihat, menyaksikan segala hikmat Salomo. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita perhatikan ratusan tahun setelah Salomo berjaya, ada yang berkata di dalam Lukas pasal 11 ayat 31. Pada waktu penghakiman, ini waktu penghakiman tiba ya. Ratu dari selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini dan ia akan menghukum mereka. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Siapakah yang berkata demikian? Ya, dialah Yesus. Dia adalah pemilik alam semesta ini. Jika Salomo adalah orang yang beriman kepada Allah, maka Yesus adalah fokus dari iman orang-orang yang percaya kepadanya. Sekali lagi, kalau Salomo adalah orang yang beriman kepada Allah dan dia dianugerahi hikmat, maka Yesus adalah fokus iman dan hikmat dari orang-orang yang percaya kepadanya. Jika Salomo mempersembahkan kurban bagi Allah, sebaliknya Yesus sendirilah yang menjadi korban bagi Allah, bagi keselamatan umat manusia. Dia menanggung segala hutang dosa kita agar kita beroleh jalan untuk datang kepada Sang Pencipta Bapa di sorga. Maka segala pujian dan hormat haruslah kita panjatkan kepada Dia, Yesus Kristus, Sang Anak Domba Allah. Biarlah firman ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu. Kami sungguh bersyukur oleh karena Engkau Sang Raja berkenan menjadi manusia. Engkau berkorban untuk kami sekalian. Bahkan kemuliaan, hikmat yang daripada Salomo tidak sebanding dengan kemuliaan dan hikmat dari Tuhan Yesus Kristus yang telah turun menjadi manusia, menjadi korban bagi kami, sehingga kami mendapatkan jaminan keselamatan melalui pengorbanan Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur atas firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.